Oke, Sumpah Palapa. Lamun Hus kalah Nusantara isun amuk di Palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, sama na isun amuk di Palapa. Sumpah Palapa, mungkin ini yang menyebabkan Raja Hayam Wuruk duduk termenung di singgasananya. Bayangan masa lalu memenuhi benaknya. Di kejauhan, suara gamelan mengalun lembut. Namun di hatinya hanya ada kepedihan dan penyesalan yang mendalam. Perang Bubat, tragedi besar yang tak terelakkan, telah mencoreng kejayaannya sebagai penguasa Majapahit. Dulu ia bermimpi menyatukan Nusantara, bukan hanya lewat kekuatan senjata, tetapi juga melalui diplomasi, pernikahan, dan persahabatan. Cinta kepada Dyah Pitaloka, putri dari kerajaan Sunda, menjadi simbol harapan akan perdamaian di antara dua kerajaan besar. Namun, apa yang diimpikannya berakhir dengan kehancuran. Perang Bubat adalah noda dalam sejarah yang tak bisa ia hapus. Gajah Mada, Mahapati yang selalu setia dan penuh ambisi menyatukan Nusantara, telah membawa pernikahan suci ini menuju kehancuran. Kesetiaannya berubah menjadi malapetaka. Sunda yang datang dengan damai untuk mengantar putri mereka malah dipaksa untuk tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Keangkuhan dan hasrat kekuasaan membuat darah bertumpah di tanah Bubat. Dyah Pitaloka, calon permaisurinya, tewas dalam kehormatan yang tragis. Kematian itu menggoreskan luka yang tak pernah sembuh di hati Hayam Wuruk. Sejak perang itu, Majapahit tak lagi sama. Kesatuan yang dibangun dengan susah payah mulai retak. Rakyat Sunda yang marah, hubungan yang renggang dengan kerajaan-kerajaan lain, hingga ketidakpuasan di dalam negeri, semuanya menggerogoti kejayaan Majapahit. Sedikit demi sedikit, Hayam Wuruk menyadari bahwa perang itu bukan hanya menghancurkan impiannya, tapi juga menjadi awal kemunduran kerajaan yang pernah ia banggakan. Di malam yang sunyi, Hayam Wuruk seringkali bertanya pada dirinya sendiri, andai aku lebih bijak, andai aku lebih mendengarkan hatiku daripada ambisi kekuasaan, akankah semua ini bisa dihindari? Namun, penyesalan itu terlambat. Sejarah telah ditulis, dan perang Bubat akan selamanya menjadi lembaran kelam yang tak bisa dihapus dari ingatan rakyat. Kejayaan Majapahit perlahan-lahan terkikis, seperti istana megah yang termakan usia, dan Hayam Wuruk hanya bisa menatap dengan rasa bersalah, mengetahui bahwa kesalahannya di Bubat adalah awal dari semua itu. Setelah perang Bubat, kerajaan Sunda mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek, baik secara politik, sosial, maupun emosional. Tragedi yang terjadi di Bubat berdampak besar bagi hubungan antara Sunda dan Majapahit, serta pada stabilitas internal kerajaan.
Kerajaan Sunda menderita luka mendalam akibat penghinaan dan kekalahan di Bubat. Kematian Dyah Pitaloka dan rombongan bangsawan Sunda meninggalkan rasa marah dan berkabung yang mendalam di kalangan rakyat dan bangsawan Sunda. Tragedi ini bukan hanya soal kekalahan militer, tetapi juga kehancuran martabat dan kehormatan kerajaan. Dyah Pitaloka yang seharusnya menikah dengan Raja Hayam Wuruk memilih gugur dalam membela kehormatan ketimbang menerima penghinaan. Ini membuat perasaan nasionalisme Sunda semakin kuat. Hubungan antara kerajaan Sunda dan Majapahit praktis hancur setelah Perang Bubat. Jika sebelumnya ada upaya diplomasi dan perdamaian melalui pernikahan, insiden ini menutup peluang rekonsiliasi antara kedua kerajaan. Kerajaan Sunda menyimpan dendam terhadap Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada dalam insiden Bubat tersebut. Akibatnya kerajaan Sunda semakin menjaga jarak dari Majapahit dan enggan terlibat dalam persekutuan atau kerjasama apapun dengan kerajaan terbesar di Nusantara itu. Setelah Perang Bubat, kerajaan Sunda secara tegas menolak tunduk pada kekuasaan Majapahit. Sunda tetap mempertahankan kemandiriannya dan menolak menjadi bagian dari ambisi Cakrawala Mandala yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kerajaan Sunda yang berada di wilayah Jawa Barat tetap memegang erat identitas dan otonominya, bahkan lebih keras menolak segala bentuk pengaruh atau dominasi Majapahit di wilayah mereka. Tragedi ini memicu kebangkitan semangat nasionalisme di kerajaan Sunda. Tragedi Bubat dikenang sebagai momen penting dalam sejarah Sunda yang memperkuat tekad untuk mempertahankan kedaulatan dan harga diri kerajaan. Rakyat dan bangsawan Sunda bersatu untuk menjaga stabilitas kerajaan dan memperkuat pertahanan mereka di potensi ancaman eksternal. Perang Bubat juga berdampak pada penerus tahta kerajaan Sunda dengan gugurnya Dyah Pitaloka yang merupakan putri raja. Kerajaan Sunda kehilangan calon penerus yang mungkin bisa memperkuat hubungan diplomasi dengan Majapahit. Hal ini menyebabkan perubahan dalam suksesi dan strategi politik kerajaan ke depan. Raja Sunda lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Perang Bubat meninggalkan bekas yang dalam kebudayaan dan narasi sejarah Sunda. Peristiwa ini dikenang sebagai salah satu momen paling tragis dalam sejarah Sunda, dan kisah Dyah Pitaloka menjadi simbol kehormatan yang dijunjung tinggi oleh rakyat Sunda. Hingga kini cerita ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Sunda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga martabat dan kedaulatan. Secara keseluruhan, meskipun Perang Bubat membawa dampak negatif bagi hubungan dengan Majapahit, kerajaan Sunda mampu mempertahankan identitas dan martabatnya, serta terus menjaga kemandirian sebagai kekuatan politik yang signifikan di Nusantara. Itulah sekilas di akhir Perang Bubat, di akhir cerita Perang Bubat, bahwa Mahapatih Gajah Mada merasa dikucilkan dan akhirnya beliau meninggalkan kerajaan, dan ada yang menyebutkan bahwa beliau mukso di daerah Gunung Rahtawu, dan videonya telah saya buat ya teman-teman. Ini kalau teman-teman ingin melihat tempat muksonya Mahapatih Gajah Mada, silahkan ada di deskripsi atau di sini ya, di channel video ini. Oke teman-teman, ini adalah hanya sekilas sejarah, dan saya bukan ahli sejarah. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai cerita yang lain, silahkan ditulis di komentar. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan masuk ke punden atau petilasan Patih Gajah Mada ya teman-teman. Ini petilasan Patih Gajah Mada berada di puncak Gunung Rahtawu di Semliro ya. Semliro. Di sini ada petilasan Eyang Modo atau yang kita kenal dengan Patih Gajah Mada. Oke, kita akan masuk. Assalamualaikum. Oke, di sini
kita pertama disuguhkan oleh bendera merah putih yang selalu menjulang ya sini. Dan ini adalah patung Patih Gajah Mada, teman-teman. Oke. Dan di sini ada prasastinya, teman-teman. Sumpah Palapa.